Oke, kita lanjut. Contoh dari plasticizer itu ada polyol. Polyol itu ada gliserin, PEG, propilen glikol, kemudian ada juga ester organik, dan ada yang terakhir adalah oil gliserida, seperti coconut oil, castor oil, dan lain-lain. Bahan yang ketiga yang ditambahkan di dalam film coating adalah warna. Jadi warna ini opsional, boleh ditambahkan, boleh tidak. Yang jelas tujuannya adalah untuk meningkatkan appearance, penampilan, atau juga untuk memberikan identitas terhadap tablet tersebut. Ada juga beberapa koloran atau pewarna yang dapat memodifikasi permeabilitas film terhadap gas. Jadi perlu diperhatikan. Selain terhadap gas juga terhadap light ya, terhadap cahaya. Tipe-tipenya ada yang larut air, ada yang lake itu berarti tidak larut air. Ada juga yang anorganik dan ada juga yang natural. Tinggal dipilih mana yang sesuai dengan tujuan pengobatan kalian, warnanya, dan tipenya. Kemudian yang terakhir adalah pembawanya. Jadi pembawanya itu paling banyak digunakan adalah air. Jadi itu pembawa untuk mendispersikan atau melarutkan komponen coating kalian. Yang paling banyak digunakan itu air, tapi ada kalanya kita harus menambahkan komponen lain selain air. Contohnya ada keton, alkohol, dan ester. Nah, tapi perlu diingat ketika kita menggunakan bahan lain selain air, toksisitasnya perlu kita perhatikan dan juga keamanan selama proses produksinya. Karena beberapa pelarut lain selain air itu mudah terbakar, sedangkan pada proses coating itu kita hembuskan udara yang panas. Jadi pastikan equipment-nya atau alatnya itu mumpuni atau bisa untuk menggunakan larutan coating selain air. Oke, ada juga film komponen lain yang tidak wajib ditambahkan, tapi kadang ada beberapa yang menambahkan, seperti alloying substance. Jadi dia itu untuk meningkatkan kelarutannya di dalam air ataupun meningkatkan permeabilitasnya. Ada juga surfaktan, dia juga sama tujuannya untuk meningkatkan kelarutannya di dalam air, dan yang terakhir adalah glosan. Jadi glosan itu untuk meningkatkan kekilapan dari si tabletnya. Jadi kalau misalnya yang tadi belum cukup, si proses polishingnya bisa kita tambahkan glosa. Ini tidak perlu, oke. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini. Jadi nanti ada atomizer di sini. Dia akan menghembuskan larutan coatingnya dalam bentuk droplet-droplet seperti ini. Selama perjalanan, droplet-dropletnya ini bisa bergabung dengan droplet lainnya sehingga menjadi lebih besar. Kemudian dia akan menempel di bagian permukaan tablet atau ink pigment. Kemudian dia akan mulai membasahi tablet tablet inti, wetting, kemudian terjadi spreading dan adhesion. Spreading itu jadi dia melingkupi keseluruhan bagian permukaannya, dan adhesion. Jadi adhesion ini sudah mulai mengering. Si larutannya menguap, komponen coatingnya akan menempel di tablet inti tadi. Nah, kemudian alat coating itu ada 3. Ada yang standar, ada yang perforated, dan ada yang fluidized. Cukup ya waktunya. Kita lihat dulu deh. Kalau yang standar coating pen itu kurang lebih tadi seperti yang ditunjukkan pada coating gula, salut gula. Kita lihat deh.
Nah, wait ya. Nah, ini yang konvensional. Jadi seperti ini, ada pen. Pennya berputar, kemudian dihembuskan udara kering dari bagian atasnya. Tabletnya dimasukkan ke bagian dalam. Harusnya ini ada 2 juga. Jadi ada saluran untuk penyemprotan larutan coatingnya juga. Di belakang ini kayaknya, tidak kelihatan. Nah, ukuran pennya itu diameternya bisa bermacam-macam, bisa 8-60 inci, berotasi secara horizontal, kemudian larutan coatingnya akan dispraykan, secara bersamaan juga akan didistribusikan udara pengering. Yang kedua ada perforated coating pen. Kurang lebih alatnya seperti ini. Nah, ini atomizer namanya. Jadi dia yang akan menyemprotkan si larutan coatingnya. Jumlahnya ini bisa kita atur, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung dari ukuran batch-nya. Mohon maaf Ibu, PPT-nya tidak kelihatan. Tidak terlihat. Sekarang terlihatkah? Sudah Ibu. Oke. Ulang ya. Jadi alatnya seperti ini. Nah, ini yang namanya atomizer. Jadi dia yang akan menyemprotkan larutan coatingnya. Pertama kita masukkan dulu tabletnya. Nah, kemudian dia akan mulai berputar. Aliran udaranya bukan dari atas seperti yang standar tadi, tapi dari yang bagian bawah sini masuk ke sini, sehingga dia akan melewati tablet. Setelah itu kita mulai semprotkan larutan coatingnya, spraying. Disemprotkan beberapa kali sampai bagian permukaannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah penyemprotan jangan lupa drying. Jadi dihembuskan lagi udara keringnya. Dan yang terakhir adalah fluid bed coater. Fluidized bed coater seperti FBD pada proses granulasi, tapi kita gunakan untuk coating. Pertama kita masukkan dulu tabletnya.
Kemudian setelah dimasukkan tabletnya, dihembuskan udara kering dari bagian bawah sehingga si tabletnya itu akan terhamburkan di udara. Setelah itu kita mulai proses spraying. Jadi mulai disemprotkan larutan coatingnya sehingga dia akan menutupi bagian tabletnya. Kalau di sini contohnya granul ya. Ini juga secara continuous disemprotkan udara kering ya. Yang paling banyak digunakan adalah yang perforated coating pen. Karena kalau yang standar ini biasanya terlalu lama prosesnya. Kalau yang fluidized bed coater ini untuk tablet-tablet yang ukurannya besar susah untuk dihamburkan agar dia melayang-layang di udaranya. Jadi biasanya untuk pellet. Nah, beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam perforated itu adalah pen variabelnya. Jadi desain pennya, kemudian kecepatan perputarannya, kemudian tingkat kepenuhan dari pennya, apakah terisi setengahnya, terisi penuh, terisi hanya sedikit, itu mempengaruhi proses coating. Kemudian udaranya, kualitas udara untuk mengeringkannya seperti apa, bersihnya atau tidak, kemudian temperaturnya berapa, dan kecepatan penghembusan aliran udaranya. Dan yang terakhir adalah variabel dalam kita menyemprotkan larutan coatingnya. Berapa banyak larutan coating yang disemprotkan setiap kali penyemprotan, kemudian derajat atomisasinya, ini maksudnya adalah ukuran global dari larutan coatingnya, dari atomizer tadi, kemudian polanya seperti apa, dan jarak antara si atomizer ke tabletnya tadi. Ini yang fluidized bed coater tadi itu sebenarnya ada yang bottom, ada yang top, ada yang tangan sial. Jadi ini tergantung dari si aliran udaranya. Aliran udaranya kalau yang tadi kita lihat adalah yang bottom. Jadi kalau yang bottom nanti si serbuknya akan berputar seperti ini. Ada juga yang top. Oh sorry, ini bukan dari hembusan udaranya, tapi arah atomizernya. Ada yang di bawah, di atas, ataupun tangan sial. Kalau yang tadi kan di bawah ya. Ada juga yang bisa disemprotkan di atas, ada juga yang kita semprotkan di bagian tengah sini. Nah, kemudian ini ada beberapa masalah dalam proses coating. Yang pertama adalah defect coating. Jadi si coatingnya itu defect, rusak. Ini karena kualitas tablet intinya biasanya yang jelek, entah permukaannya itu tidak halus, ataupun dia sangat sulit untuk proses menempelnya si larutan coating. Bisa juga diakibatkan karena formula coatingnya justru yang tidak bagus. Jadi kalau misalnya mengalami defect coating, biasanya kita lakukan reform, baik itu reform tablet intinya maupun reform larutan coatingnya. Ada juga yang chipping. Kalau chipping itu berarti ada bagian yang terlepas dari film coatingnya. Biasanya gara-gara padatannya itu terlalu tinggi konsentrasinya atau terlalu brittle. Jadi nanti si filmnya tidak mau menempel dengan sempurna ke tablet intinya. Solusinya kita lakukan reform. Jadi diubah formula coatingnya. Defective coating itu seperti ya pokoknya rusak lah, tapi rusaknya itu tidak bisa kita tolerir. Kemudian ada blistering. Kalau blistering itu seperti ini kurang lebih. Jadi ada gelembung-gelembung udara yang terjerat di bagian lapisan filmnya. Jadi bentuknya tidak smooth. Ini biasanya gara-gara si proses pengeringannya terlalu cepat sehingga masih ada pelarut yang terjerap di bagian larutan coating dan dia akan menguap setelah proses pengeringan. Jadi ketika dia menguap, dia akan terjerap di dalam larutan coating. Solusinya berarti tinggal menurunkan kecepatan
pengeringannya. Kemudian ada juga crack, jadi muncul ini pecah-pecah tabletnya. Ini karena terlalu banyak internal stress, jadi ada stres dari bagian dalamnya, sehingga terjadi ekspansi atau pemuaian dari si larutan coatingnya. Kemudian ada juga embedded particle, jadi kalau misalnya pada proses coating kan tadi diputar ya, itu misalnya terjadi tablet yang pecah, nah si pecahannya itu bisa menempel di larutan coatingnya. Cara untuk memperbaikinya, dipastikan formula tablet intinya itu tidak akan pecah. Jadi punya kekerasan yang cukup baik. Oke, masalah lainnya ada picking. Picking itu seperti ini, jadi ada juga yang terlepas. Ada bolong-bolong. Ini biasanya diakibatkan karena ada substansi coating yang dia itu meleleh pada temperatur korbetnya, pada temperatur tablet intinya, sehingga menimbulkan lubang. Cara untuk memperbaikinya tinggal diganti substansi yang meleleh tadi. Kemudian ada dual surfaces. Dual surfaces itu maksudnya dia kusam, si tablet coatingnya kan harusnya glossy ya, mengkilat, tapi ini justru malah kusam. Biasanya gara-gara si larutan coatingnya dia mengering sebelum mencapai tablet inti. Bisa juga karena terlalu viskos, terlalu kental. Jadi caranya tinggal diturunkan temperatur untuk pengeringannya, diturunkan juga jumlah atomizing air-nya, atau bisa diencerkan. Yang kedua terakhir ada twinning. Twinning itu dia saling menempel antar dua tablet coating. Ini biasanya karena penyemprotannya terlalu berlebihan, jadi sulit dikeringkan, jadi dia punya kesempatan untuk saling menempel. Dan yang terakhir adalah bridging. Jadi bridging itu seperti terbentuk jembatan, seperti ini. Harusnya tabletnya itu ada bagian tengahnya nih untuk kita protect, tapi karena terjadi bridging, bagian tengahnya ini jadi tidak terlalu jelas. Jadi ada jembatan larutan coatingnya. Biasanya ini gara-gara si larutan coatingnya itu tidak menempel secara sempurna di permukaan tablet intinya. Cara penyelesaiannya bisa ditambahkan plasticizer. Oke, ini juga rangkuman yang tadi. Ini ketidakstabilannya, penyebabnya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ada yang kurang jelas? Oke, saya mau tanya. Boleh nggak sih kalau misalnya tablet kita itu stabil terhadap cahaya, stabil terhadap humid, kemudian pelepasan obatnya itu tidak mau kita modifikasi, tapi rasanya juga cukup bagus, tapi kita ingin menambahkan coating non-fungsional untuk tablet tersebut. Kira-kira boleh nggak? Ada yang mau jawab?
Boleh di on cam semuanya? Oke, ada yang mau jawab? Kan tadi ada tuh larutan coating yang non-fungsional. Boleh nggak sih kita pakai? Padahal tablet inti kita nggak butuh. Kekerasannya udah cukup bagus. Pelepasannya kita mau pelepasan segera. Rasanya sudah enak. Kira-kira gimana? Silahkan. Siapa nih? Siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Boleh, silahkan. Menurut saya perlu diperlakukan coating juga untuk memaksimalkan produk itu dapat ditelan dengan baik dan juga produknya tuh stabil setelah sudah apabila di coating. Oke, Seperti ada yang Bu. Oke, terima kasih. Ada yang punya jawaban lain? Oke. Jadi sebenarnya kalau yang non-fungsional itu boleh kita tambahkan, tapi harus ada tujuannya yang jelas. Tujuan satu-satunya ketika profil tabletnya seperti tadi, misalnya sudah cukup kuat, sudah cukup stabil, sudah cukup glossy, satu-satunya alasan untuk menambahkan tablet coating itu adalah memberikan identitas. Misalnya mau kita berikan warna atau berikan label. Selain itu tidak ada manfaat lain. Jadi perlu diperhatikan juga apakah pemberian tablet ini untuk proyek yang mana, misalnya untuk proyek ekspor atau misalnya untuk BPJS untuk tablet-tablet generik. Kan proses coating itu membutuhkan biaya ya, baik itu secara materialnya, secara waktunya, secara pekerjaannya. Jadi ketika sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah secara signifikan, itu kita pikirkan dua kali. Ini akan dijualnya sebagai apa? Kalau misalnya untuk obat BPJS, ya jelas tidak boleh kita tambahkan karena nanti akan menurunkan keuntungannya. Bahkan bukan keuntungan ya, karena margin untuk BPJS itu sangat kecil kan ya. Jadi tidak ada intensinya, tidak ada alasan untuk kita memberikan tablet coating. Tapi kalau misalnya dia untuk suplemen, misalnya untuk vitamin, untuk diekspor, terus tujuannya itu misalnya untuk kelas menengah ke atas yang memperdulikan penampilan dari tabletnya, tingkat keglossiannya, kemudian mempertimbangkan adanya label atau tidak, nah itu baru boleh kita tambahkan. Oke, ada yang mau menjelaskan salah satu spesial tablet yang tadi sudah dijelaskan? Anugrah silahkan.
Coba tolong jelaskan salah satu spesial tablet. Terdengarkah? Maaf Bu, diulang lagi boleh Bu soalnya Bu. Boleh tolong jelaskan salah satu spesial tablet? Oke, menghilang. Yang lain ada yang mau jelaskan? Ibu izin masuk, Bu. Boleh, silakan. Jadi tablet spesial diantaranya itu ada tablet salut. Untuk tujuannya menutupi warna bau dan rasa. Selain itu juga memproteksi secara fisik dan kimia, mengontrol pelepasan tablet, dan proteksi obat dari saluran cerna. Selain itu juga dapat untuk meningkatkan elegansi. Pertimbangannya yaitu pastikan tablet itu cukup dan tahan terhadap gesekan, permukaan halus, dan alat dan parameternya, komposisi serta komponennya. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, yang lain masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah terima kasih semuanya. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, boleh by WA saja. Kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.